Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Traslinda di Antimsi Polri. Ya, Brigadir Traslinda, bagaimana nih pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia hari ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Bayu di studio. Pemirsa, saya mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah titik di ibu kota DKI Jakarta. Kita awali dari kawasan yang pertama, JPO Mampang, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas di kawasan ini sudah dalam keadaan ramai dan lancar, di mana saat ini juga sedang diberlakukan sistem kontraflow untuk ruas tol kilometer 0 Cawang hingga Semanggi. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Hal ini berkaitan dengan arus lalu lintas ke arah Semanggi mengalami peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yaitu dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung. Saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Untuk arah sebaliknya masih dalam keadaan relatif lancar. Dan selanjutnya kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dari Pekayon yang akan mengarah ke Kalimalang maupun Ahmad Yani mengalami antrian di belakang traffic light. Tentunya sudah terlihat aktivitas masyarakat di kawasan ini mulai kembali normal. Bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2. Kemudian tidak sedikit juga didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus, Blok M dan Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Tentunya ikutilah rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat, serta 294 orang luka ringan. Dari data tersebut 100% terjadi di jalan non-tol ataupun jalan arteri. Tentunya bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini agar selalu mengutamakan keselamatan dengan jaga batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, Bayu dan juga Yasmin kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari studio Antimsi Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Nah, pemirsa, Pemprov Jakarta bersama petugas gabungan membersihkan fasilitas umum yang rusak akibat unjuk rasa. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kembali situasi aman di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan dan merevitalisasi halte Transjakarta Senen yang rusak akibat aksi anarkis beberapa hari lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Halte Transjakarta yang dibersihkan adalah halte Senen dan kaki-kaki jembatan penyeberangan orang. Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti pengemudi ojol, pelajar hingga pasukan oranye.
Dari hari Sabtu kita udah gotong royong. Cuman artinya memang ini adalah gerakan serentak yang kita lakukan. Setelah ini kami Porkovinda akan rapat dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Saya terima kasih dengan teman-teman ojol yang sebetulnya nggak lain dari supir oplet juga sebetulnya ente. Cuman bedanya ente pakai jaket, ada kagak. Terima kasih, ini anak-anak sekolah Jakarta, ada SMK, ada STM. Kemudian terima kasih kepada peritel. Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus buka. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga mendukung semua aspirasi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat diizinkan untuk menyuarakan pendapat dengan tetap menjaga situasi tetap kondusif tanpa melakukan aksi vandalisme. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total kerugian dari demonstrasi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu mencapai 55 miliar rupiah. Sejumlah infrastruktur yang rusak diantaranya halte, gerbang tol hingga CCTV. Per tanggal 1 September jam 5 pagi, tadi pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, 0 rupiah atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa. Di luar Polri, di Polri tersendiri. Dan 700 lebih tadi, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta.